Assalamualaikum, melihat salah satu komenan di video Aksanation terkait gubernur DKI Jakarta yang dahulu kala menambah jalur-jalur Transjakarta. Jadi gini nih, ada sebuah bunyi komenan. Jalur koridor 14 dan 15 kapan dimulai ya? Gak ada progres nih di zaman Gubernur Anies. Mentok sampai di koridor 13. Koridor 1 sampai dengan 7 dibangun di zaman Sutioso. Koridor 8 sampai dengan 11 di zaman Foke, koridor 12 di zaman Jokowi, koridor 13 zaman Ahok, lalu koridor 14 sampai 15 Tiarap. Yap, begitulah komentarnya. Nah, lalu Aksanation cari-cari, kami lansir dari kompas.com terkait koridor 14 dan 15. Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Yosef pada waktu itu mengatakan rencana pembangunan koridor 14 dan 15 perlu dikaji ulang. Pasalnya rute Blok M, Pondok Kelapa atau koridor 15 dan Manggarai UI koridor 14 dinilai tak perlu koridor khusus lagi. Jadi arahannya koridor itu segera ditindaklanjuti, itu dikaji lebih detail. Artinya bagaimana dengan trayek tujuan dan asalnya, apakah masih sesuai atau tidak, kata Yosef pada Rabu 28 November 2018 yang lalu. Rute Manggarai UI sebenarnya itu sudah dilayani KRL atau komuter lain. Menurut Yosef, PT Kereta Komuter Jabodetabek terus meningkatkan layanan di relasi itu dengan menambah gerbong dan waktu keberangkatan. Begitu pula dengan rute Blok M Pondok Kelapa yang sebagian rutenya sudah dilayani koridor 13 Ciledug Tendean. Dari Blok M ke Tendean kan sudah ada koridor 13, tinggal terusin dari Tendean ke Pondok Kelapa, kata Yosef. Karena itu pembangunan koridor baik berbentuk jalan layang khusus maupun koridor di jalan biasa perlu dikaji ulang. Pemprov DKI yang perlu mengkaji karena kalaupun membangun, yang akan membangun nanti Dinas Bina Warga, kata Yosef. Menurut dia, saat ini pihaknya lebih memprioritaskan membuka rute di jalur-jalur yang belum dilayani angkutan massal. Bus yang akan ditambah juga bus-bus kecil dan sedang. Wacana pembangunan koridor 14 dan 15 muncul pada masa Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Jarod tak memulai pembangunan sebab masa jabatannya telah berakhir. Sandiaga Uno yang saat itu masih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan akan membangun 2 koridor itu. Nah, ternyata setelah dikaji ulang sama Dishub Jakarta, jalur tersebut ditiadakan. Sepertinya koridor 14 akhirnya dibuat untuk menambah jalur yang belum ada trayek Transjakartanya seperti Terminal Pasar Senen JIS di jalur 14. Sementara Manggarai UI yang sebelumnya ditiadakan dibangun sudah ada jalur 4 di Manggarai UI atau dengan menggunakan KRL. Kalau gubernur-gubernur sebelumnya menambah jalur, apakah di era Gubernur Anies tidak menambah jalur sama sekali? Yaitu tadi, ada 2 jalur yaitu JIS Terminal Senen dan JIS Stasiun LRT Pegangsaan. Ya elah gitu doang. Nggak cuma itu ternyata. Di era ini juga konsen banget nih membenahi sistem integrasi, membangun kawasan transit oriented development seperti di Stasiun Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, Dukuh Atas, Manggarai, dan yang paling mewah yaitu CSW yang juga langsung dapat penghargaan dari Grand Design Award dari Jepang. Atau saat ini yang on progress yaitu Skywalk Kebayoran yang menghubungkan antara Transjakarta dan stasiun KRL Kebayoran. Ya tujuannya adalah agar warga pengguna transportasi publik nggak perlu capek-capek atau riwah lagi nih kalau transit ganti transportasi publik. Jadi turun udah tinggal di depannya udah ada transportasi publik lainnya seperti Transjakarta misalnya turun dari KRL. Gubernur Anies juga membuat angkot gratis Mikrotrans loh. Gratis nih buat warga. Manfaatnya tentu buat warga yang belum terakses Transjakarta di gang-gang sempit agar dapat naik angkutan gratis pastinya. Tapi juga kesejahteraan pramudi angkot yang juga dijamin di sini. Dengan masuk ke sistem manajemennya Transjakarta, mereka itu digaji. Jadi mereka itu nggak perlu ngetem lama yang bikin macet atau kejar-kejaran nyari restoran yang bikin kita spot jantung pasti ya. Selain itu, Gubernur Anies juga menerapkan integrasi pembayaran. Jadi dengan menggunakan sistem Jaklingko, siapapun yang menggunakan transportasi publik di Jakarta bisa dapat tarif yang lebih murah.
Wow, ini jadi menghubungkan antara moda satu dengan moda yang lainnya, utamanya adalah moda-moda yang di bawah BUMD seperti Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Sehingga mereka tarifnya juga nggak jalan sendiri-sendiri. Tarif transportasi publik aja bisa disatuin, apalagi Cintamu dan Cintanya pasti juga bisa nanti. Oke, enggak ya lah ya. Oke, dari itu jadi warga Jakarta semakin murah menggunakan transportasi publik. Kece nggak tuh? Kece banget dong pastinya. Nah, jangka panjangnya nih, Gubernur Anies juga menargetkan sebanyak 10.000 armada Transjakarta di tahun 2030 nanti sudah menggunakan kendaraan listrik semuanya. Sekarang sudah ada sekitar 30 bus listrik yang beroperasi penuh di jalur 1P yaitu Blok M Terminal Pasar Senen dan 1N yaitu Tanah Abang Blok M. Tentu jalur lain yang menyusul ya kedepannya dengan kendaraan listrik ini tentu akan mengurangi polusi asap dan suara yang ada di Jakarta. Dan pastinya menghemat biaya perawatan bus hingga miliaran rupiah setiap tahunnya nih Positive People. Wah, makin keren kan? Nah itu tadi sedikit info sebenarnya soal kenapa jadi nggak jadi dibangun itu bisa dicari kok di internet. Sehingga kita tahu alasan logisnya kenapa jalur tersebut dibatalkan. Atau ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya, itu bisa dicari. Setiap pemimpin pasti punya konsennya masing-masing sih, saling menyempurnakan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Cara mengerjakannya pun gak harus sama kan, karena sudut pandangnya pasti berbeda. So, yuk searching dulu sebelum sharing. Jangan lupa subscribe channel ini. What?